Puji Tuhan, haleluya. Masih semangat teman-teman? Pada hari ini tentu kita tahu sesi pertama kita akan membahas tentang apa? Ada yang tahu? Tentang apa? Danger. Nah, kita akan membahas tentang danger. Kalau menurut teman-teman, apa itu danger? Menurut teman-teman, apa sih itu danger itu? Seperti apa? Apakah contoh ketika dia memiliki pekerjaan, naik-naik tower terus di ketinggian, apakah danger seperti itu? Itu benar, itu berbahaya. Kalau seseorang memiliki pekerjaan, dia naik tower, ada konsekuensi, ada resikonya ketika dia jatuh, pasti mati. Atau seandainya dia memiliki hobi, kalau teman-teman yang hobi balap atau hobi-hobi berolahraga seperti skateboard, itu juga hal-hal yang berbahaya sebenarnya. Tapi pada sesi yang pertama ini, bahaya yang akan kita bahas bukan yang seperti itu, tetapi kita akan melihat tentang ada satu bahaya yang sebenarnya mengancam kehidupan Anda dan saya pada sore hari ini. Bahaya yang saya percaya itu ketika kita tidak menghiraukan hal itu, kita tahu ini bahaya, tapi kita hiraukan, konsekuensinya adalah hal yang paling mengerikan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Apa itu? Mari kita buka di dalam Alkitab. Teman-teman bisa buka Alkitab kalau ada bawa Alkitab. Kalau handphone, aplikasi Alkitab, karena proyektor tidak jadi teman-teman. Dalam 2 Tesalonika 1, kita akan membahas tentang bahaya yang dimaksud oleh firman Tuhan. Dalam 2 Tesalonika 1, kita lihat mulai dari ayat yang ke-8. Kita baca mulai dari ayat 8. Kalau teman-teman sudah baca, sudah dapat, kita baca secara bersama-sama. Sekali lagi dalam 2 Tesalonika pasal 1, mulai dari ayat yang ke-8. Sudah, kita bacakan 1, 2, 3 secara bersama-sama. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Sampai situ saja. Kita akan lihat ternyata apa yang dimaksud dengan firman Tuhan tentang danger ini. Ini sebenarnya menjadi peringatan keras bagi generasi hari ini, bahwa dalam kehidupan kita ada bahaya besar yang akan terjadi ketika kita hiraukan yang di ayat 8 ini. Yaitu di sini katakan, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mau mentaati Injil Yesus. Amin. Saya percaya teman-teman di sini pasti orang-orang yang sudah mengenal Allah. Amin. Karena saya percaya kalau teman-teman ada di tempat ini, teman-teman bisa hadir, itu bukti bahwa teman-teman mengenal Allah. Tapi sayangnya tidak cukup, kata firman. Ketika seseorang dalam kehidupannya, di sini dikatakan ada hal atau ada langkah berikutnya yang harus dia lakukan. Kita dapat lihat di dalam ayat 8, yaitu tidak mentaati Injil Yesus. Atau sederhananya, tidak mentaati firman Tuhan. Ketika seseorang hidupnya tidak mentaati firman, itu sebenarnya dia mulai hidup di dalam dosa. Karena kalau kita lihat di dalam kitab 1 Yohanes, di sana orang-orang yang mengasihi Allah, orang-orang yang mau menghidupi apa yang menjadi firman Tuhan, mereka pasti menjauh dari hal-hal yang bernama dosa. Sifat-sifat dosa kita dapat lihat: keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging. Ternyata ini adalah satu bahaya besar yang akan menimpa kita
ketika hidup kita ada di area ini, yaitu apa? Area dosa. Orang yang hidupnya sekalipun dia tahu Tuhan, dia tahu Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan. Seperti lagu tadi kita telah nyanyikan, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Tapi kalau hidupnya masih ada di dalam dosa, area dosa menjadi kesukaannya, ayat 9 menjadi konsekuensi atau akibat dari orang yang hidup tidak mentaati Injil atau hidup dalam area dosa. Ada di dalam Roma dikatakan di sana, upah dosa ialah apa? Maut. Berarti kita dapat belajar, ini adalah bahaya di generasi kita. Masa depan Anda dan saya terancam ketika kita hidup dalam dosa. Karena kenapa saya katakan terancam? Ayat 9 dengan jelas Alkitab katakan, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan berapa tahun? 10 tahun? 15 tahun kah? Atau 100 tahun? Tidak, teman-teman. Alkitab catat ayat 9, selama-lamanya dijauhkan dari hadirat Tuhan. Neraka berarti. Ada enggak di sini yang suka mau masuk neraka? Coba angkat tangan. Yang dia suka biar Jo. Apa kita kok suka masuk neraka? Ada enggak? Coba. Pastinya ada. Orang gila lewat pikir, panas ini po. Kalau kok di neraka ada AC, mas sayangnya ada. Kalau teman-teman tahu cerita tentang seorang yang kaya dan tentang Lazarus yang miskin, teman-teman akan melihat bagaimana ternyata di neraka itu siksa. Orang tersebut katakan, Bapak Abraham, kalau boleh 1 tetes air untuk menyejukkan. Karena memang menderita, Alkitab catat. Tapi Bapak Abraham katakan, tidak bisa, ada jurang yang terbentang. Dan ini menjadi peringatan keras dalam generasi atau dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada. Di mana posisimu hari-hari ini, teman-teman? Kalau engkau masih hidup dalam dosa, generasi, atau kalau engkau hidup dalam area dosa, masa depanmu sedang terancam. Karena neraka menunggumu. Engkau yang masih hidup dalam area dosa, tidak mau mentaati firman, sekalipun engkau statusnya anak Tuhan secara KTP, jangan heran ketika engkau mati, yang welcome itu bukan Petrus, tapi Yudas. Welcome. Mau enggak kita menerima hal itu? Pasti tidak, teman-teman. Itulah sebabnya kita harus belajar dari kitab 1 Tesalonika ini. Ini sebenarnya menjadi peringatan bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Di mana statusmu? Di mana status kita hari-hari ini? Apakah kita sedang hidup di dalam Tuhan? Apakah kita sedang ada dalam posisi yang berkenan, yang benar di hadapan Tuhan? Atau sebaliknya? Atau sebaliknya kita ada memakai topeng, kelihatan secara mata, secara kelihatan keluarga mungkin, teman-teman, oh dia melayani, oh dia luar biasa. Tapi ada sesuatu yang ternyata kita sembunyikan. Kalau kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 2 Tesalonika 1, di sini katakan, kalau kita lihat dari ayat 6, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka
yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Kita harus paham ini teman-teman. Kedatangan Tuhan yang pertama adalah membawa hal yang luar biasa, di mana firman Tuhan katakan, aku datang untuk menyelamatkan mereka yang hilang. Dia datang untuk mereka yang hidup dalam dosa. Tapi kedatangannya yang kedua, dalam Ibrani di sana dikatakan dengan jelas, untuk mengadakan pembalasan, menghakimi secara adil. Dia akan menjadi hakim yang adil ketika dia datang kedua kali, firman Tuhan katakan. Kita dapat lihat ternyata apa yang kita mau banggakan nantinya ketika kita berhadapan dengan takhta pengadilan Allah. Kita mau suap? Kita mau katakan, Tuhan ini contoh, napa tapedoi Tuhan, supaya kita bebas dari neraka. Tidak bisa. Dia pencipta alam semesta, amin. Dia yang memiliki segala-galanya. Tuhan, kita ada orang dalam, tapi opak pendeta, tapi opak syamaas Tuhan. Apakah Tuhan mau pakai? Ya enggak. Firman Tuhan katakan dalam perjanjian lama, orang yang melakukan dosa, dialah yang akan menerima akibatnya. Berarti kalau kita lihat di sini, siapapun kita, status kita apa di keluarga, contohnya di keluarga Kristen, oh keluarga saya keluarga yang melayani Tuhan, tapi saya masih hidup jauh dari Tuhan, saya masih hidup dalam dosa. Tidak menjamin teman-teman, karena ayat ini mengatakan ketika dia datang, dia akan membawa kelegaan bagi orang-orang yang Alkitab tulis di ayat 6, mulai di sana kita bisa baca. Tetapi akan membalaskan ketika orang-orang yang hidup tidak mau mentaati Injil, yang hidupnya masih jauh dari Tuhan, yang masih suka area-area dosa. Kalau teman-teman hari-hari ini, sekalipun engkau melayani, tapi dosa jalan terus, itu menjadi peringatan besar teman-teman. Masa depanmu sedang terancam. Kehidupan kita terancam sebenarnya ketika kita masih hidup dalam dosa. Karena firman Tuhan katakan dalam kitab Roma, upah dosa ialah maut. Bahkan kalau kita baca di dalam 2 Korintus di sana pasal 5, Paulus katakan, firman Tuhan katakan bahwa setiap manusia akan menghadap Tuhan dan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Apa yang engkau lakukan hari-hari ini? Apa yang engkau mulai bangun hari-hari ini, generasi muda? Dosakah? Hidup jauh dari Tuhan? Dalam handphonemu masih terdapat konten-konten yang tidak berkenan? Atau ada hal-hal yang engkau tahu tentang situs yang tidak berkenan? Ingat baik bahwa satu kali kelak kehidupan kita akan menghadap Tuhan yang adil. Dalam pengkhotbah juga di sana dikatakan, firman Tuhan katakan, lakukan sesukamu. Dalam pengkhotbah pasal 9 di sana dikatakan, tapi ingat, akan ada masanya ketika engkau hidup dalam dosa, ketika Anda bermain-main, di mana sebenarnya Tuhan mengasihimu, Tuhan memanggil engkau untuk diselamatkan, tapi engkau hiraukan itu dia. Engkau tidak menganggap panggilan Tuhan sebagai nilai yang tertinggi karena keselamatan. Hati-hati. Itulah sebabnya, mari teman-teman, kita sebagai orang-orang muda, saya percaya umur kita di sini belum ada yang lewat 50, amin. Kita renungkan hari-hari ini. Apa yang sedang kita bangun? Apa yang sedang kita lakukan? Itulah sebabnya kita mau belajar firman Tuhan.
ada solusi sebenarnya. Untuk kita nantinya jangan menuju ke sana, amin. Untuk kehidupan Anda dan saya jangan menuju neraka, amin. Atau ada yang suka masuk neraka? Pastinya tidak ada. Itulah sebabnya, mari teman-teman kita lihat di dalam ayat pokok kita di sini katakan, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus. Berarti pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Hal di ayat 8 ini. Kita perlu untuk hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, amin. Kita perlu untuk terus mentaati firman. Pertanyaan, kalau bagaimana dengan saya yang hidup saya sudah terlanjur? Nah, nanti jawabannya ada di sesi 2. Kita akan temukan di sana bagaimana kalau kehidupan saya yang sudah terhilang. Kita akan lihat jawabannya di sana. Yang pasti saya katakan pada sore hari ini bahwa ada bahaya atau danger ketika kita tidak mentaati firman atau kita bermain-main dalam area dosa. Puji Tuhan, masih semangat, amin. Mari teman-teman kita tutup Alkitab kita. Nanti kita akan sambung di sesi berikutnya. Kita akan temukan tentang pertanyaan tadi, jawabannya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa ada bahaya ternyata ketika kami hidup di dalam dosa, ketika kami tidak mentaati firman-Mu. Ada bahaya, bahkan masa depan kami terancam. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau terus membuka hati kami sampai kepada sesi-sesi yang berikutnya Tuhan, agar kami tidak pulang dengan tangan yang hampa, kami tidak pulang dengan sia-sia, tapi kami menemukan jawaban yang pasti, dan hidup kami benar-benar hidup yang aman di dalam Engkau. Kami akan lanjutkan sesi yang kedua. Kami tutup sesi yang pertama ini Tuhan Yesus oleh pertolongan Allah Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.